Kita lanjut lagi untuk meneruskan pembahasan kita tentang topik utama kita, yaitu tentang kabar-kabar yang selalu bikin kita gedeg, selalu bikin kita naik darah ketika kita mendengarkan kabar-kabar tentang Rohingya dan antek-anteknya. Namun sebelum kita lanjut, tolong dicek tombol subscribe sudah hitam atau masih merah. Kalau yang masih merah tolong diklik sedikit saja agar berubah jadi warna hitam. Karena yang hitam berarti kalian sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itulah sebagai pendukung saya untuk terus mensuarakan kasus-kasus Rohingya dan terus untuk mencari informasi tentang kasus Rohingya. Di video kali ini saya akan menceritakan bahwa saya hari ini ada satu orang dari Bangladesh yang menelpon saya ya. Ini memang benar asli nomor dari Bangladesh, dan dia menelpon saya tadi pagi sekitar jam 8. Karena keterbatasan kita untuk berkomunikasi, sama-sama kita tidak mengetahui bahasanya, akhirnya kita menggunakan translate. Dan disitulah terjadi obrolan antara saya dengan si orang itu tadi dari Bangladesh yang bernama Sihab. Nah, dia menceritakan tentang keberadaan adiknya yang ada di Indonesia, dan si adik perempuannya ini, adik perempuan dari si Sihab ini ada di Indonesia, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Deli Serdang. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol, saling tanya, saling jawab, dan di situ saya mendapatkan kesimpulan bahwa pertanyaan saya kapan mereka itu berangkat dari Bangladesh. Nah, mereka itu berangkat dari Bangladesh tanggal 20 Desember. Berarti hanya 10 hari. Kalau tanggal 20 Desember berangkat dari Bangladesh, dan tanggal yang di Deli Serdang itu terdampar tanggal 30 Desember ya. Tanggal 30 Desember mereka mendamparkan diri di Deli Serdang. Berarti itu hanya 10 hari, bukan 22 hari perjalanan mereka dari Bangladesh ke Indonesia. Nah, selama ini kan dikabarkan katanya mereka itu perjalanannya itu 22 hari atau lebih dari 20 hari lah, mereka itu melakukan perjalanan dari Bangladesh ke Indonesia dengan menggunakan kapal tuyul. Nah, ini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ternyata mereka berangkat tanggal 20 dan mendamparkan diri tanggal 30. Berarti itu hanya 10 hari. Dan tidak mungkin kapal tuyul sekecil itu, perahu kayu sekecil itu bisa dengan secepat itu dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Nah, berarti di situ kesimpulannya, berarti memang betul ada kapal besar, bahkan kapal cepat yang memang membawa mereka sampai ke perbatasan Indonesia. Karena tidak masuk dalam akal logika kita jika perahu tuyul itu mau melakukan perjalanan yang sangat cepat dengan kecepatan tinggi ya, dengan membawa penumpang yang segitu banyak sampai ratusan orang, bahkan berhimpitan di dalam kapal. Kok bisa secepat itu perjalanannya? Nah, mereka itu beralasan katanya sampai 22 hari kan, biar terlihat mungkin lebih kasihan lagi kecapean mereka di perjalanan. Nah, kalau misalkan ini kita cerita dulu nih ya, sebelum kita membahas yang lebih panjang lagi nanti tentang si Bapak Sihab ini. Kalau misalkan mereka itu lewatnya pinggiran nih, pinggir daratan itu yang menyambungkan Indonesia sampai ke mana, Bangladesh, ada nggak daratan itu biar mereka itu bisa lewat pinggir pantai terus tidak tersapu oleh ombak? Tidak ada kan, pasti lewat tengah samudra, dihantam ombak, mereka sudah hilang sebelum sampai ke Indonesia, sebelum sampai ke tengah-tengah pun sudah hilang. Itu logikanya kalau mereka menggunakan kapal tuyul. Berarti betul di situ ada kapal cepat, kapal besar yang membawa mereka dari Bangladesh menuju ke Indonesia.
Nah, lanjut kita cerita tentang obrolan saya dengan Bapak Sihab ini. Nah, dia ini mencari adiknya yang ada di yang terdampar di Sumatera Utara, karena si Sihabnya ini melihat berita, melihat sosok wajah dari adiknya itu ada dalam berita yang di Deli Serdang. Nah, kenapa si Sihab ini bisa menghubungi saya? Nah, si Sihabnya ini menghubungi saya karena apa? Ini sih alasan dia ya, dia ingin mengabarkan bahwa ayahnya itu di sana sedang kritis, saat ini sedang kritis, dan ingin mengabarkan kepada adiknya yang ada di penampungan di Deli Serdang. Dan si adiknya ini bernama Shakira. Adiknya bernama Shakira dan si Shakira ini membawa satu orang putri bernama Sohana. Ya, jadi adiknya si Sihab yang telepon saya yang dari Bangladesh namanya Shakira, dan si Shakira membawa anaknya ikut serta ke dalam rombongan pengungsi yang ada di Deli Serdang namanya Sohana. Jadi mereka berangkat dari tanggal 20 Desember 2023 dan terdampar di Aceh tanggal 30 Desember 2023. Hanya 10 hari perjalanan mereka sampai ke Indonesia. Dan ketika saya tanya, apakah Anda waktu keberangkatan si adiknya si Sihab ini, dia mengetahui kapan berangkatnya melalui menaiki kapal apa? Namun si Bapak Sihab ini menjawabnya dia tidak tahu, karena si Bapak Sihab ada di bagian pesisir laut selatan, sedangkan si Yohana adiknya ini berangkatnya lewat pesisir laut utara. Jadi dia tidak tahu kapal apa, kapal besar atau kapal kecil yang membawa mereka. Nah, di situ ada sedikit kejanggalan menurut saya. Kayaknya ini juga informasi mereka, si orang ini nih, si Sihab ini ingin menggali informasi dari saya, tapi malah ujung-ujungnya saya yang menggali informasi dari dia gitu. Nah, kalau dugaan saya kalau ya kalau memang benar si bapaknya sakit atau ayahnya sakit, berarti memang benar-benar ingin mengabarkan, karena si Sihab ini minta tolong saya untuk bisa ke lokasi untuk mencari adiknya itu dan bisa berkomunikasi langsung dengan si Sihab ini, karena ayahnya ingin ngobrol dengan si anaknya ini, bahwa ayahnya ini sedang kritis gitu. Nah, di samping itu saya juga bisa ambil kesimpulan dari sini, jangan-jangan si Sihabnya ini mau menggali informasi dari saya tentang keberadaan Rohingya yang ada di Sumatera Utara, dan dia ingin mendapatkan kabar yang pasti ketika nanti adiknya bisa langsung berkomunikasi dengan dia. Bagaimana keadaan di Indonesia? Ataukah siapkah nanti keluarga yang dari Bangladesh itu langsung meluncur menuju ke Indonesia atau belum gitu? Karena saya rasa mereka ini nggak bisa berkomunikasi, karena si pengungsi ini kan ada di kepulauan tuh, ada di pulau jauh dari pemukiman, dan saya rasa di situ kan mungkin mereka susah untuk berkomunikasi dengan yang ada di Bangladesh. Nah, maka dari itu kemungkinan si Sihab ini ingin menggunakan saya sebagai peluru dia untuk mencari si adiknya ini agar mereka dapat informasi yang secara langsung dari para orang-orang Rohingya yang ada di mana tadi, Deli Serdang. Nah, nanti setelah mereka sudah berkomunikasi kan terus tuh komunikasinya terus, mereka ujung-ujungnya apa, bisa semua berdatangan keluarga mereka ke Indonesia.
Dan dari situ saya tawarkan nih, karena saya kan orang baik nih, saya kan berperi kemanusiaan, saya tawarkan, saya bersedia untuk mencari informasi tentang adik Anda. Tapi karena posisi saya ada di Sumatera di bagian ujung selatan, dan adik Anda terdamparnya ada di Sumatera bagian ujung utara, jadi kita sangat jauh, perjalanan membutuhkan waktu 5 hari, itu kata saya kan. Dan saya tidak cukup uang untuk berangkat ke sana. Biayanya cukup mahal, sampai 25 juta untuk saya pulang pergi dari Sumatera bagian selatan ke Sumatera bagian utara. Nah, dia lagi berpikir-pikir tuh, mau dikasih atau tidak. Sampai sekarang belum ada jawaban gitu. Ya lumayan lah, karena saya berperi kemanusiaan, orangnya baik. Jadi kalau misalkan dikirim 25 juta, ya nggak apa-apa, nanti saya cari adiknya. Tapi kalau hanya sebatas di bawah 10 juta, ya udah kita tilep aja deh, kasihin ke panti asuhan untuk gantian membantu orang-orang kita yang membutuhkan. Jadi gantian orang Rohingya yang berduit yang membantu orang kita nanti. Ya mudah-mudahan nanti bisa di transfer. Jadi itu kesimpulannya, mereka berangkat dari tanggal 20 dan sampai ke Indonesia tanggal 30. Perjalanan mereka hanya 1 hari, 10 hari ya, perjalanan mereka hanya 10 hari. Dan kapal tuyul kayu itu tidak mungkin bisa menyeberangi samudra dengan kecepatan tinggi dengan membawa penumpang ratusan orang. Berarti mereka benar-benar dibawa oleh kapal besar untuk menuju atau mendekati ke perairan Indonesia. Nah, itu saja kesimpulannya dan ceritanya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya, tapi tolong tombol subscribe dicek dan diklik biar berubah jadi warna hitam. Karena yang hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.